Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfaris. Saya akan menjelaskan mengenai pendekatan dan alat bantu dalam media pembelajaran. Mungkin langsung saja pada pembahasan yang pertama. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari pendekatan dalam media pembelajaran. Jadi, pendekatan dalam media pembelajaran adalah ide atau alat komunikasi penghubung melalui prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Artinya, pendekatan itu merupakan landasan berpikir atau filosofi dalam menentukan media pembelajaran. Menurut para ahli, pendekatan dalam media pembelajaran yang pertama adalah menurut Sanjaya berpendapat bahwa pendekatan media pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Kemudian, menurut Rahmawati berpendapat bahwa pendekatan media pembelajaran ialah jalan atau cara yang akan ditempuh dan digunakan oleh pendidik atau guru untuk menghasilkan siswa sesuai dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam pendekatan dalam media pembelajaran. Pendekatan dalam media pembelajaran terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah pendekatan behavioristik. Pendekatan behavioristik sendiri merupakan pendekatan yang menekankan pada penggunaan reinforcement atau penguatan dalam pembelajaran. Dalam hal ini, media pembelajaran yang digunakan harus dapat memberikan penguatan atau reward yang dapat memotivasi siswa dalam belajar. Kemudian, pendekatan yang kedua adalah pendekatan konstruktivis. Pendekatan ini menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang dimana siswa akan aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman belajar. Dalam hal ini, media pembelajaran harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi dengan bahan ajar secara langsung. Kemudian, macam-macam pendekatan dalam media pembelajaran yang ketiga adalah pendekatan kognitif. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan media pembelajaran yang dapat membantu siswa membangun pemahaman yang lebih baik. Dalam hal ini, media pembelajaran harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi dengan bahan ajar secara langsung. Setelah kita mengetahui pendekatan dalam media pembelajaran, kita harus mengetahui juga alat bantu dalam media pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian dari alat bantu. Alat bantu dalam media pembelajaran yaitu suatu alat bantu guru untuk membantu tugasnya dalam menyampaikan pesan-pesan dari bahan pelajaran yang diberikan guru kepada siswa. Ada 2 pengertian menurut para ahli mengenai alat bantu. Pengertian yang pertama adalah menurut Sukijo, berpendapat bahwa alat bantu media pembelajaran adalah alat-alat yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian, menurut Falahuddin berpendapat bahwa alat bantu ini lebih sering disebut sebagai alat peraga karena berfungsi untuk membantu dan mempraktekkan sesuatu dalam proses pendidikan dalam pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam dari alat bantu dalam media pembelajaran. Alat bantu yang pertama adalah alat bantu multimedia. Contohnya seperti gambar, audio, video, dan animasi yang bertujuan membantu siswa memahami materi ajar. Kemudian yang kedua adalah augmented reality. Apa itu augmented reality? Jadi, augmented reality adalah sebuah teknologi yang memungkinkan penggunanya dapat melihat gambar baik 2D dan 3D atau 2 dimensi dan 3 dimensi pada layar sehingga pembelajaran lebih hidup. Kemudian alat bantu yang ketiga adalah papan tulis interaktif. Papan tulis interaktif ini akan guru dapat menunjukkan atau menuliskan sesuatu pada layar sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan interaktif.
Setelah kita mengetahui bagaimana pendekatan dalam media pembelajaran dan alat bantu dalam media pembelajaran, dapat kita simpulkan bahwasanya pendekatan dan alat bantu dalam media pembelajaran merupakan dua hal yang sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran agar lebih menarik, hidup, interaktif, dan efektif, serta efisien dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dari guru kepada siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.